Kamu tahu nggak apa saja peran dosen dalam skripsi kamu? Jangan sampai nggak tahu. Welcome back di Alka Piana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang dosen, khususnya perannya dalam skripsi kamu. Saya yakin pada nggak tahu. Pembimbing 1 itu perannya apa, pembimbing 2 perannya apa, kemudian penguji 1, penguji 2 perannya apa. Nah, saya yakin beberapa dari kamu mungkin ada yang tidak sadar perannya, sehingga pada waktu bimbingan bisa salah kamar. Setidaknya ada 5 peran dosen. 5, oke? Ada setidaknya 5 peran dosen dalam skripsi kamu. Yang pertama, ada pembimbing 1. Yang kedua, ada pembimbing 2. Yang ketiga, ada penguji 1. Yang keempat, penguji 2. Yang terakhir, ini ada dosen seperti pahlawan yang tidak dikenal pokoknya pada skripsi kamu. Artinya perannya sangat tersembunyi. Yang kelima ini juga berperan sangat penting. Ini dia. Yang pertama ada dosen pembimbing 1. Oke, sebutkan siapa nama dosen pembimbing 1 kamu. Udah tahu belum? Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, pembimbing 1 itu akan berperan dalam substansi isi penelitian kamu. Dia akan berkaitan nanti dengan variabel penelitian, permasalahan penelitian, kajian penelitiannya. Pokoknya berkaitan dengan substansi secara teoritis dan praktis dalam skripsi kamu. Makanya biasanya pembimbing 1 ini akan diberikan kepercayaan untuk membimbing kamu ketika skripsinya berkaitan dengan bidang yang kamu ambil. Saya contohkan, kamu mengambil tema skripsi di bidang lingkungan hidup, maka saya yakin bidang keahlian dosen pembimbing 1 kamu adalah lingkungan hidup. Kalau bidang skripsi kamu berkaitan dengan manajemen bisnis, saya yakin juga pasti yang akan diberikan adalah yang ahli di bidang manajemen bisnis. Kalau skripsi kamu berkaitan dengan pesisir, saya yakin dosen yang diberikan untuk kamu bidang keahliannya adalah apakah oceanografi, apakah geomorfologi, dan lain sebagainya. Akan tergantung nanti sesuai dengan bidang atau tema skripsi yang kamu ambil. Kalau skripsi kamu berkaitan dengan bentukan lahan, tidak mungkin dosen yang diberikan adalah ahli di bidang manajemen bisnis. Jika itu diberikan, kamu kurang beruntung. Selanjutnya ada pembimbing 2. Nah, pembimbing 2 ini akan berperan untuk memperbaiki teknik atau metode penulisan dalam penelitian kamu. Makanya jangan kaget nanti ketika kamu ketemu dengan pembimbing 1, kamu sudah selesai dengan substansi. Kok kayaknya kalimat tidak ada yang diperbaiki ya? Kok paragraf kayaknya semua sudah benar ya? Kok metodenya juga tidak terlalu diperbaiki ya? Nah, itu karena sudah ada peran di dosen pembimbing 2. Jangan kaget nanti kalimat kamu tiba-tiba diperbaiki, judul kamu diperbaiki nanti kalimatnya. Oke? Dosen pembimbing 2 itu berperan untuk memperbaiki teknik penulisan dalam skripsi kamu. Oke. Selanjutnya ada penguji. Nah, ini biasanya akan kamu dapatkan masukannya ketika seminar proposal dan sidang skripsi. Penguji juga pada umumnya ada 2, penguji 1, penguji 2. Oke, penguji 1 perannya sama seperti pembimbing 1. Makanya kamu akan mendapatkan penguji yang juga bidang keahliannya hampir sama dengan pembimbing 1 kamu. Sedangkan penguji yang kedua ini akan memperbaiki teknik penulisan kamu. Nah, sehingga yang akan ditanyakan nanti ketika ujian skripsi,
Penguji 1 akan khusus menanyakan tentang substansi isi penelitian kamu, baik dari segi permasalahan sampai hasil atau rekomendasi yang kamu sarankan di penelitian. Sedangkan penguji yang kedua itu akan mempertanyakan teknik penulisan kamu. Ini sampelnya benar nggak ini? Jangan-jangan ditanya sampelnya udah benar nggak? Kamu jawab ragu-ragu dan diam. Nah, kelihatan bukan kamu yang buat skripsi itu. Selanjutnya sudah habis ya, ada dosen pembimbing, dosen penguji. Ada lagi satu biasanya yang sangat berperan dalam skripsi kamu ini adalah dosen yang tidak ada namanya di skripsi. Kenapa namanya tidak ada di skripsi? Ini karena tidak berperan sebagai pembimbing, juga tidak berperan sebagai penguji. Tapi masukannya penting buat kamu. Nah, siapa dosen ini? Coba kamu cari tahu. Oke, adik-adik mahasiswa, kamu bisa cari peran dosen yang tidak terlihat ini yang berkaitan dengan substansi maupun penelitian kamu. Kamu bisa ketemu dengan PA. Nah, PA tidak ada namanya di pembimbing maupun di nama penguji, tetapi kadang-kadang masukannya penting untuk kamu. Tapi kalau PA kamu menjadi langsung penguji maupun langsung pembimbing, ya tentu saja bukan hidden nanti perannya. Kadang-kadang yang berperan sebagai pahlawan tidak terlihat dalam skripsi kamu ini adalah dosen muda baru tamat, mungkin menjadi dosen di jurusan kamu. Kemudian kamu bisa tanya sebanyak-banyaknya, karena biasanya dosen-dosen baru masih muda itu welcome orangnya. Kalau ditanya ini itu, langsung jawabannya bla 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 bla. Tambah nggak ngerti mahasiswa. Oke, bener ya. Bisa itu nanti adalah dosen muda yang mungkin baru join di jurusan kamu. Kamu bisa tanya tentang skripsi kamu sebanyak-banyaknya, walaupun bidang dosennya belum kamu ketahui, tidak masalah. Tapi saya pikir di metode itu semuanya bisa kok dosen itu, karena di metode penelitian itu sangat umum, hampir semua dosen bisa untuk membimbingnya. Hanya bedanya di substansi saja berkaitan dengan bidang keahlian dosen. Dosen muda bisa menjadi dosen atau pahlawan yang tidak terlihat, dosen pembimbing akademik kamu. Mungkin yang tidak terlihat lagi teman kamu yang sudah ujian dengan tema yang sama, tapi bukan dosen ya, gak masalah, itu masukannya penting juga kok. Oke, jadi itu ya peran dosen dalam skripsi kamu. Pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, dan juga ada dosen yang perannya tidak terlihat, tapi ini penting. Jangan salah kamar nanti kamu bimbingan metode dengan pembimbing 1 atau sebaliknya. Bahkan di penguji juga bimbingannya demikian. Itu akan membuat kamu lebih lama. Jadi kamu harus ketahui dulu pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2 perannya apa saja masing-masing. Saya yakin kamu akan cepat di wisuda.